Yo guys, Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Galaxy Z Flip 7. Dua foldable terbaru dari Samsung ini baru aja rilis. Headline-nya form factor yang semakin normal, semakin tipis, semakin nyaman digunakan dan digenggam, serta kamera di Fold 7 yang secara hardware ada peningkatan cukup signifikan. Sebagus itukah? Gue dan Satis dapat kesempatan untuk icip-icip keduanya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Pertama kita fokus ke Fold 7-nya dulu. Finally ya, layar covernya tuh semakin normal, semakin kayak HP biasa dengan rasio 21:9. Artinya usernya nggak harus membiasakan diri lagi menggunakan layar yang terlalu memanjang. Kalau dulu di versi-versi sebelumnya orang hanya akan menggunakan cover screen-nya kalau lagi kepepet aja, sekarang bakalan lebih seimbang penggunaan layar dalam dan layar luarnya. Feel normal tadi by the way bukan cuma datang dari rasio dan ukuran layar aja. Tapi secara dimensi pun semakin berasa normal dalam keadaan terlipat sekalipun karena tipis cuy sekarang, asli tipis. By spec, dia lebih tipis daripada Find N5 kemarin yang udah tipis banget. Dalam keadaan terlipat, tebelnya tuh cuma 8,9 mm, di mana Find N5 tuh 8,93 mm. Dalam keadaan terbuka, Fold 7 cuma 4,2 mm, sementara Find N5 4,21 mm. Ya nggak jauh bedanya, cuma 0,0 sekian milimeter, tapi ya tetap impresif. Yang nggak kalah impresif juga adalah beratnya, cuma 215 gram cuy. Ini artinya dia lebih ringan dari Find N5 dan jauh lebih ringan dari berbagai smartphone candy bar yang kami punya saat ini. Oh ya, dari tadi gue belum kasih lihat layar dalamnya ya. Ini dia. Kalau kita lihat crease-nya atau lipatan layarnya itu sekarang lebih nggak kelihatan ya, lebih invisible, tapi memang lebih ngelebar. Jadi nggak ngedekok kayak dulu, tapi ngelebar dikit. Dan buat kalian yang sering nonton video-video K7, gue udah sering bilang bahwa kalau misalnya crease sampai atau lipatan sampai nggak kelihatan kayak begini, biasanya yang dikorbankan adalah kemampuannya dia ngelock di berbagai angle. Contoh ya, kita coba ya, di segini dia ngelock, di sini nggak ngelock, tapi kalau kita goyangin dikit, nah gitu. Jadi yang dikorbankan adalah soliditas dia ngelock di berbagai angle. Overall desainnya gue suka ya, feel di tangan pun tetap solid dan premium. Selain soal desain, peningkatan berikutnya datang dari kamera utamanya. Main kameranya sekarang 200 MP juga, menyamai yang ada di S25 Ultra maupun S25 Edge. Ini beberapa shot yang sempat gue ambil di beberapa kondisi. Nah, yang disayangkan adalah kamera-kamera lainnya masih belum ada peningkatan. Ultra wide 12 MP dan telephoto 3x 10 MP yang sudah butuh banget di-upgrade di hampir semua flagship Samsung. Kamera selfie-nya 10 MP, baik yang di cover display maupun di internal display. Dan untuk yang di internal display, selfie kameranya itu sudah bukan under display lagi, melainkan ya kamera selfie normal aja, full punch. Dan resolusinya pun naik dari 4 jadi 10 MP. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang mau ngerekam video ataupun foto pakai kamera selfie kalau kita bisa jepret foto selfie atau video selfie dengan menggunakan kamera utama dengan bantuan viewfinder seperti ini. Dan juga ini udah bisa ngerekam 8K lock. Luar biasa, mantep. Untuk hal-hal lainnya, gue baca speknya aja dulu kali ya. Analisa lebih lanjutnya nanti dong di full review. SoC-nya pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy, as expected. Baterainya sayang sekali masih 4400 mAh. Belum ada perubahan karena belum mengadopsi tren silicon carbon battery juga yang satu ini. Chargingnya juga masih di 25 watt, belum ada peningkatan. Untuk OS-nya pakai One UI 8 berbasis Android 16. Yes, kalian nggak salah denger, udah Android 16 out of the box. Ini artinya kayaknya dia smartphone pertama yang dirilis dengan Android 16 dari lahir. Nice. Untuk janji update-nya 7 kali Android update. Berarti kalau start dari Android 16 kan ya, berarti sampai Android 23. Fold 7 udah mendukung 5G, SIM tray-nya dual SIM, no micro SD slot, dan mendukung eSIM. Speaker stereo, haptics-nya oke, dan IP rating-nya masih IP48, belum ada peningkatan soal ketahanannya pada debu. Nah terakhir, gue mau kasih lihat peningkatannya di AI. Sebenarnya AI-nya masih mirip-mirip, ada peningkatan sedikit, tapi yang benar-benar meningkat adalah experience menggunakan AI
pada form factor foldable seperti ini. Lebih imersif soal multitaskingnya. Kalau ada satu perubahan yang cukup notable adalah sekarang Fold 7 nggak support S Pen input lagi. Jadi bukan hanya tidak include S Pen ya, tapi displaynya pun sudah tidak bisa nerima input S Pen lagi. Terakhir, untuk varian storage dan warna sebagai berikut. Ada 4 warna dengan warna mint itu Samsung.com exclusive color. Dan ini untuk varian storage beserta harganya. Ada peningkatan harga yang cukup signifikan sebesar 2 juta. Tapi untungnya kali ini promo free upgrade storage pas PO tuh ada lagi. Dimana tahun lalu dihilangkan promo yang satu ini. Jadi kalau kalian bayar 256, dapatnya yang 512. Begitu juga kalau bayar yang 512, dapatnya yang 1 tera 16 GB. Nah itu kan tadi Fold 7. Gimana Flip 7-nya? Lagi-lagi di first impression ini langsung aja kita ke inti-intinya aja. Sama kayak Fold 7, perubahan terbesar datang dari desainnya, terutama desain layar depannya. Sekarang dia full screen cuy, dengan cutout pas di bagian dual kameranya aja. Ini sih looknya bener-bener modern ya, dan fungsional juga. Jauh lebih banyak hal yang bisa dilakukan di layar depan ini. Jadi nantinya ketika kita udah bisa customize dengan multi-star di Goodlock, harusnya nanti kita bisa enable berbagai aplikasi third party untuk running di layar depan. Tapi itu nanti ya, gue belum bisa kasih lihat sekarang karena sepertinya app multistarnya belum kompatibel dengan One UI 8. Penggunaan third party apps di layar depan ini bakal lebih make sense lagi karena refresh rate-nya sekarang udah 120 Hz si cover screen ini. Nice. Intinya user nggak perlu lagi melimit usage flex window atau cover screen-nya kayak dulu. Nah, secara dimensi dia juga sebetulnya lebih lebar dikit dari sebelumnya. Namun overall lebih tipis dalam keadaan terlipat maupun terbuka. Lebih enak juga handling di tangannya. Karena lebih lebar ini pula lah, rasio layar dalamnya juga lebih normal sekarang. Yang dulunya 22:9 jadi 21:9. Untuk kris atau lipatan layar, itu kondisinya mirip ya sama di Fold 7 tadi. Dia memang looks-nya lebih lebar, tapi tidak terlalu ngedekok kayak di Flip 6. Yang mendapatkan peningkatan dari segi hardware adalah baterainya. Tadinya 4000 mAh, sekarang jadi 4300 mAh. Berbagai hal lainnya seperti kamera, charging speed, teknologi layar, sertifikasi IP rating, dan lain-lain overall masih mirip aja sama pendahulunya. Untuk OS sama juga udah Android 16 dan One UI 8. Satu hal yang gue suka ya adalah penggunaan Gemini Live di cover screen. Bener-bener intuitif dan bikin Flip 7 tuh kayak pocket assistant banget. Hal lainnya adalah experience pengambilan foto maupun video dengan flex window atau cover screen-nya. Bener-bener dipikirin secara software melalui One UI 8. Contohnya nih ya, selfiean pakai timer atau kita record video di posisi begini bakalan ada indikator penandanya. Nice touch. Yang bikin gue penasaran dan harus dites lebih lanjut adalah penggunaan SoC-nya yang sekarang make Exynos 2500. Yang kali ini menggantikan posisi SoC Snapdragon yang dari dulu langganan di Flip. Gue sih berharap ya, walaupun dia nggak sengebut Snapdragon 8 Elite di Fold 7, minimal bisa adem dan irit baterai aja deh. Kalau emang bener begitu, itu bakalan cocok buat pengguna Flip. So far, dari tadi gue pakai, suhunya sih terlihat normal. Nah, untuk varian storage dan warna adalah sebagai berikut. Sama kayak Fold 7, ada 4 warna juga dengan warna mint sebagai online exclusive color. Dan untuk varian storage, berikut konfigurasi dan harganya. Ada 12256 dan 12512. Dengan promo free upgrade storage pas PO juga tersedia. Alright, itu adalah impresi awal gue, hands-on singkat dengan Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Belum ada kesimpulan apa-apa dari kami, bener-bener baru megang 2 jam nih. Tungguin aja, nanti full review keduanya, only at K2G. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun kami berikutnya. Ciao! Tipis coy, tipis banget.